dari bedah surat 1 Tesalonika ini ya, kita sama-sama sudah mengetahui, tapi mungkin perlu kita garis bawahi lagi karena ini sangat penting ya untuk kita mengetahui bahwa ini adalah surat pertama Paulus, bahkan ini adalah kitab yang mungkin ditulis sebelum Injil itu ditulis, sebelum Injil lah, tentang Kristus itu ditulis, Paulus sudah menulis kitab 1 Tesalonika ini, sehingga bisa kita temukan atau bisa dikatakan ini adalah basis teologi awal Paulus ya, sebelum dia menulis surat-suratnya yang lain ya, ketika dia baru pertama melayani, ketika dia sedang banyak belajar tentang Injil itu sendiri ya, lalu Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika ini. Bisa dikatakan ini surat 1 Tesalonika ini berisi pemikiran awal Paulus ya. Kalau kita bandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain ya, mungkin istilah-istilah seperti daging, dosa, tubuh, kehidupan, atau yang kalau kita suka bilang ada zoe atau tentang istilah-istilah teologi lainnya tuh missing di sini ya, belum ditemukan di sini karena memang ini adalah surat awal. Contohnya di Roma itu kan kompleks sekali ya untuk teologi dari Paulus, tetapi Tesalonika ini, di 1 Tesalonika ini belum. Dan kalau dari yang sudah kita gali bersama-sama, kitab 1 Tesalonika ini sangat kental, memang berisi penghiburan, dorongan, dan doa untuk jemaat yang menderita karena memang menderita karena Kristus. Dan ini sangat ditekankan Paulus bukan sebagai sesuatu hal yang luar biasa atau wow gitu ya, tetapi ditekankan karena ini sebenarnya adalah hal yang natural, hal yang lumrah dialami oleh setiap orang percaya. Karena apa? Karena menekankan untuk kita bisa hidup ya, kita hidup menjadi penurut atau kita hidup sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Kristus ya. Jadi kita menderita karena Kristus, dan ini juga teladan yang diberikan oleh Paulus. Dan dalam surat Tesalonika ini sebenarnya sangat menekankan tentang keadaan orang-orang percaya yang ditetapkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Nanti kita lihat ya, ini sangat ada beberapa kali diulang-ulang ya, bersama-sama dengan Kristus, baik mereka yang sudah mati ya, sudah meninggal sebelum orang percaya yang sudah meninggal, maupun kita orang percaya yang masih hidup saat surat 1 Tesalonika ini ditulis, ditekankan bahwa kita ditetapkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Dan juga di sini sangat jelas terlihat ya bahwa respons yang benar dalam kita menghadapi penderitaan adalah kita menerima firman dengan sukacita. Jadi ada penderitaan tetapi harus menerima firman dengan sukacita ya. Kita bisa dilihat ini ada satu kalau di dalam dunianya, apakah ini sesuatu yang memungkinkan ya bisa menerima hal-hal yang sukacita padahal kita menderita. Tetapi bersyukur juga karena dengan kekuatan dari firman Tuhan itu ya, dalam penderitaan jemaat dapat bertahan, bahkan ada kata kunci di situ, bersaksi di beberapa wilayah dan menjadi berkat. Bukan hanya di dalam jemaat itu sendiri, tetapi juga di wilayah-wilayah lain ya. Dan memang surat 1 Tesalonika ini rekan-rekan juga sudah banyak menuliskan ya, harus dipelajari dengan seksama, terkhusus di bagian pengajaran tentang hari Tuhan. Ya, saya masuk ke dalam basis teologi 1 Tesalonika. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya. Yang pertama, kitab 1 Tesalonika ini banyak menuliskan tentang pemilihan atau tentang panggilan Allah. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 ini contohnya ya. Tetapi dalam hal ini pemilihan atau panggilan Allah terhadap umat percaya ini adalah kita ditetapkan bukan untuk ditimpa murka. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Kita orang percaya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Nah, kalau ditimpa murka itu kan berarti kebalikannya adalah apa? Melainkan kita menerima keselamatan, dan yang ditekankan di sini keselamatan di dalam Kristus. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Walaupun kita mengalami penderitaan, tetapi kita tidak ditimpa murka. Karena apa? Kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan di dalam 1 Tesalonika ini juga sangat ditekankan tentang iman. Tetapi iman di sini sangat banyak berbicara tentang kesetiaan atau endurance ya, untuk bertahan dalam penderitaan dan mengikuti selalu teladan Kristus. Jadi ketika ada penderitaan, mari kita lihat lagi kembali kepada Kristus ya. Mari kita lihat lagi kepada para rasul, atau salah satu contohnya Paulus dengan sangat sangat kuat juga mengatakan seperti teladanku ya. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan sangat kuat juga ada pengharapan eskatologis di dalam tiap pasal di dalam 1 Tesalonika ini. Dan di situ juga ada teologi tentang pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita menikmati firman Tuhan di tengah penderitaan. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan juga sangat ditekankan tentang kekudusan. Kenapa kita perlu menekankan tentang kekudusan di sini? Karena dalam proses kehidupan kita ini nanti pada saatnya kita akan bertemu dengan Dia ya. Allah kita adalah Allah yang kudus, dan ketika kita nanti bertemu dengan Kristus ya, diharapkan kita juga
tidak bercacat pada hari kedatangannya. Dengan begitu kita harus terus melakukan, terus bertransformasi, kita harus terus memastikan kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tadi banyak pasti di kelas yang sudah memberikan pelajaran tentang ini ya, berfokus kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita juga bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 diulangi lagi bahwa umatnya ya ditetapkan untuk nanti bersama-sama dengan Kristus. Ketika jemaat di Tesalonika dibingungkan dengan banyak duka cita, bukan hanya karena penderitaan, tetapi karena keluarga mereka mungkin banyak yang meninggal, bisa karena penderitaan itu sendiri atau karena lemah tubuh dan faktor-faktor lainnya, mereka mengalami kebingungan. Tetapi di situ Paulus mengatakan bahwa mereka yang sudah mati di dalam Kristus, mereka akan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kita juga yang hidup ya, nanti kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Jadi baik maupun hidup maupun mati kita ya, kita sudah ada di dalam Kristus. Dan inilah yang menjadi kekuatan yang sangat luar biasa yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, supaya nanti ya sampai kepada akhirnya kita bertemu dengan Dia ya. Ini penderitaan akan berakhir dan pengharapan yang sangat kuat adalah ketika kita berhadapan dengan Kristus. Walaupun secara jarak jauh ini terus ditekankan oleh Paulus. Dan dari langkah-langkah penggalian ya, ketika kita melakukan penggalian di sini, dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri memberikan beberapa format, yaitu menggali untuk bisa menyimak dan menganalisis pasalnya, lalu bisa share hasil penggaliannya, lalu ada share pelajaran umum, ya hasil dari penggalian pasal, lalu ada share pelajaran khusus tentang pelayanan berjarak ya, dan kaitannya dengan pelayanan digital, lalu aplikasinya dan referensinya. Dari kami sendiri, evaluasi dari format penggalian dalam kelas ya, hari pertama banyak sekali ya, di setiap kelas itu ya, moderator masih perlu memberikan pengarahan bahwa format penggaliannya harus seperti ini, seperti itu gitu ya, supaya bisa mendapatkan hasil penggalian yang lebih baik dan bisa membagikan hasil pelajaran yang lebih baik supaya dapat dinikmati atau dapat menjadi berkat lebih bagi peserta yang lain ya. Dan bersyukur ya setelah hari pertama ya, bahkan sampai hari terakhir kemarin itu ya, peserta akhirnya sudah dapat mengikuti walaupun masih ada 1-2 yang perlu disentil gitu ya tentang formatnya, tetapi sebagian besar sudah bisa memberikan format yang lebih baik dan benar gitu ya. Dan hasil pelajaran terkait pelayanan berjarak per pasal rata-rata sama ya, masih banyak yang kurang menggali sesuai prinsip dari pasal tersebut ya, masih rata-rata sama. Misalnya ya, hari pertama pelayanan berjarak kita harus menggunakan teknologi untuk menjangkau orang ya yang tidak bersama-sama dengan kita. Nanti hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu gitu ya. Jadi masih kurang menggali sesuai prinsip dari pasal-pasal tersebut. Nah, karena memang ini membahas pasal, banyak yang langsung menyimpulkan secara umum. Jadi kurang kelihatan penggaliannya yang lebih spesifik ya. Tidak ada penekanan ini ayat-ayat, masih kurang, saya tidak bilang tidak ada tadi ya. Masih kurang penekanan dari ayat-ayat tertentu atau kata-kata penting atau kalimat-kalimat tertentu yang menjadi inti dari pasal-pasal tersebut ya. Masih secara umum dari pelajaran dari satu pasal. Ya, aplikasi masih banyak yang bersifat pelajaran ya. Misalnya saya akan berusaha supaya menjaga hidup kudus bahkan ketika melakukan kegiatan di dalam media sosial. Nah, itu sepertinya masih bersifat pelajaran ya, tetapi bersifat konkretnya belum terlalu kelihatan. Jadi masih bersifat abstrak. Nah, perlu belajar ya untuk menuliskan aplikasi yang bersifat lebih praktikal ya, lebih praktis ya, dan lebih konkret. Dan bersyukur karena sebagian peserta sudah disiplin dalam mencantumkan referensi. Ya. Nah, untuk evaluasi diskusi pelajaran umum dari pasal 1 sampai pasal 5 ini saya rangkum dari masing-masing moderator ya. Untuk pasal 1 intinya adalah tentang ucapan syukur Paulus. Peserta melihat ya, dari rata-rata peserta belajar tentang pertumbuhan iman jemaat dan bagaimana jemaat di 1 Tesalonika menjaga iman mereka. Meskipun dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak menentu, banyak duka cita karena banyak keluarganya juga yang meninggal atau penderitaan yang mereka alami ya, mereka tetap bisa ya membagikan kabar baik ke wilayah-wilayah sekitar mereka ya. Lalu dalam pasal yang kedua ya, tentang pemberitaan Paulus ketika dia tuh
masih di Tesalonika dan juga pengajarannya, dia mengingatkan lagi kepada jemaat di sana. Paulus kembali mengingatkan dan mengulang akan pengajarannya tentang Tuhan. Dan Allah sendiri adalah saksi mereka. Di sini pelajarannya sangat penting untuk kita bisa selalu mengingatkan, ya, melakukan follow up kepada orang-orang yang sudah kita layani dan terus menguatkan kita. Firman Allah yang sudah dulu ditinggalkan, ya, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan terus ada untuk menolong, ya, menolong kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, pasal 3 adalah tentang laporan Timotius atas kehidupan jemaat. Jadi sebelum Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, sebelumnya dia sudah mengutus Timotius dahulu, lalu Timotius kembali membawa kabar baik tentang keadaan iman jemaat di Tesalonika, dan itu menjadi penghiburan yang sangat luar biasa bagi Paulus, ya. Dan di sini banyak sekali peserta yang menulis kaderisasi sangat penting, ya, dalam pelayanan, khususnya juga pada era digital ini. Ketika pada saat itu Paulus sudah mendidik, ya, Timotius, mentoring bahkan, ya, bukan hanya diajarin, mentoring, melihat langsung kehidupan Paulus. Setelah itu Timotius diutus, ya, dalam kalau zaman sekarang dikatakan ini adalah pelayanan pemuritan. Jadi sangat-sangat penting. Ya, ini rata-rata yang menjadi pelajaran diskusi pelajaran umum bagi peserta dari kelas 1 sampai kelas yang keempat. Lalu di pasal yang keempat ada nasihat untuk hidup kudus dan pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Ini sangat ditekankan lagi di situ, ya. Dan Paulus memang perlu mengajarkan tentang hidup kudus ini kepada jemaat di 1 Tesalonika karena memang ada banyak hal, ya, ini dari peserta yang bisa menggali dari latar belakang kehidupan mereka. Tesalonika itu bukan kota kecil, ini adalah kota yang besar, penuh dengan pengaruh-pengaruh yang lebih modern mungkin dari tempat-tempat yang lain, sehingga akan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang bisa membuat mereka jauh dari status mereka sebagai orang yang hidup kudus, gitu, ya. Jadi ini sangat ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan memberikan penghiburan tentang masa depan. Kalau sekarang di tengah-tengah saat ini, ya, kita penuh dengan pergumulan untuk menjaga kekudusan hidup, tetapi ingatlah, ya, satu saat kita akan menikmati ketika kita hidup bersama dengan Kristus, ya, dan ini menjadi berita yang sangat menghibur karena memang Tuhan akan datang, tidak akan berlama-lama kita ada di dunia ini, gitu, ya. Lalu di pasal yang kelima, ini tentang nasihat untuk berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Peserta juga sangat menekankan bahwa banyak sekali prinsip-prinsip atau cara-cara yang harus dilakukan ketika menantikan kedatangannya. Kita menantikan kedatangan Kristus itu bukan artinya pasif, nunggu aja, gitu, ya, tetapi justru harus semakin aktif, ya, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ini juga banyak digali, ya, banyak ditemukan oleh peserta, digali juga, ya. Dan diikuti oleh salam penutup dari Paulus, ya, dan dari pelayan-pelayan yang bersama-sama dengan Paulus saat itu. Ada pesan-pesan itu, ya, walaupun itu kalimatnya pendek-pendek, itu, ya, ada tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Tetapi ini adalah satu penutup yang sangat kuat, ya, akan semakin menguatkan mereka dan tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Kristus. Nah, ini adalah evaluasi diskusi pelajaran umum. Sedangkan untuk evaluasi diskusi pelajaran khusus atau pelayanan berjarak dari setiap kelas, di sini di pasal 1, ya, peserta sebagian besar, ya, menekankan tentang penggunaan teknologi terbaru saat itu, teknologi yang paling canggih saat itu, yaitu surat untuk menyampaikan kabar baik, ya, sehingga peserta banyak juga memberikan pelajaran bahwa kita harus belajar memanfaatkan teknologi, ya, untuk menyampaikan kabar baik dan juga untuk melakukan studi Alkitab, ya, karena sekarang banyak sekali alat-alat digital yang bisa dipakai untuk melakukan studi Alkitab, ya, sehingga dengan itu kita bisa membagikan kabar baik lagi dengan teknologi. Lalu juga di pasal kedua tentang pemberitaan Paulus saat masih di Tesalonika. Nah, di sini ada beberapa peserta, ya, peserta melakukan evaluasi pelayanan digital atau pelayanan berjarak yang saat ini sudah mereka lakukan. Apakah setiap konten atau program yang sudah dibuat, akan dibuat, utamanya adalah untuk pemberitaan Injil, utamanya adalah tentang Kristus, apakah utamanya untuk memuliakan Tuhan? Kenapa? Karena sekarang banyak banget, ya, kita orang percaya, gitu, ya, sama dengan menjadi serupa dengan dunia. Karena apa? Ketika kita membagikan konten, walaupun itu konten rohani, yang kita kejar apanya? Followernya, yang kita kejar like-nya, komennya, and share-nya. Ya, itu penting sih, ya, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kita menggunakan sarananya. Utamanya bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini tadi dikatakan pelayanan berjarak itu adalah pelayanan yang jauh di mata, dekat di hati. Ini luar biasa di sini, ya, sangat
sebenarnya sangat penting untuk kita lakukan pada era digital ini. Karena apa? Di era digital ini kan justru kita bisa mendekatkan orang yang jauh, tetapi dengan orang yang dekat kita jauh gitu ya. Ya, tetapi di sini ditekankan oleh Paulus, kita boleh jauh di mata tapi dekat di hati, apalagi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi dalam era digital ini, pelayanan doa itu tetap menjadi pelayanan yang sangat penting untuk dilakukan. Ini adalah pelayanan yang tidak memerlukan ruang, tempat, waktu ya, kapanpun kita dapat lakukan untuk tetap berdoa, dan yang pasti peliharalah komunikasi yang rutin lewat semua sarana teknologi digital saat ini. Lalu di pasal 3 tentang laporan Timotius itu ya, peserta memberikan kalau kami simpulkan dari apa yang sudah disampaikan peserta memberikan pelayanan yang bersifat hybrid ya. Jadi Paulus sudah mengutus Timotius, lalu setelah itu dilanjutkan dengan mengirim surat. Dan sifat dari pelayanan hybrid ini masih sangat relevan sampai saat ini. Bahkan ketika pandemi ketika pandemi ini ya kencang sekali, pelayanan hybrid sekarang sudah sangat terlihat dilakukan dengan efektif di cukup banyak gereja terutama ya di Indonesia. Lalu di pasal keempat ada nasihat-nasihat yang diberikan Paulus gitu ya, tentang bagaimana kita harus menjaga kekudusan hidup kita saat itu juga. Dan di sini peserta juga mengambil banyak pelajaran bahwa ketika kita melakukan pelayanan di dalam dunia digital atau ketika kita berselancar atau aktif dalam dunia digital gitu ya, sebenarnya dunia digital atau dunia internet ini juga adalah dunia yang gelap gitu ya. Banyak hal yang harus kita pastikan bisa kita bawa kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, dunia internet atau dunia teknologi yang gelap ini ya sangat memerlukan firman Tuhan ya, memerlukan terang firman Tuhan. Karena ini adalah dunia digital, jadi sangat perlu terang firman Tuhan juga dalam kurung yang digital gitu ya. Dan pengajaran yang kuat berdasarkan firman Tuhan akan seharusnya menerangi semua platform atau media sosial yang dapat kita pakai untuk menghibur, untuk menasihati, terutama untuk kita mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Lalu yang di pasal kelima, ketika kita masuk dalam nasihat untuk berjaga-jaga, di sini peserta juga saling mengingatkan ya dalam pelajaran khususnya untuk tetap aktif dalam pemberitaan firman Tuhan. Justru semakin kesini, semakin teknologi semakin berkembang ya, semakin teknologi semakin pesat, justru kita harus semakin aktif karena akan semakin banyak sarana dan prasarana yang dapat kita gunakan untuk memberitakan firman Tuhan pada era digital. Akan lebih mudah melakukan follow up dengan menggunakan teknologi atau media yang saat ini, tetapi yang paling terpenting adalah kita harus terus saling mendoakan ya dalam melakukan pelayanan berjarak dimanapun kita berada atau apapun media yang kita lakukan untuk pelayanan. Dan kami sangat berharap kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Ya, untuk evaluasi proses diskusinya, peserta awal ada 100, wah banyak banget ya, makanya kita bagi menjadi 4 kelas, 1 kelas 25 orang, tetapi sayang juga ya yang drop out ada 17 orang, sehingga sampai hari ini yang bertahan sampai kelas berakhir itu ada 83 peserta. Puji Tuhan dulu untuk 83 peserta yang sudah bertahan sampai sekarang, puji Tuhan. Ya, langkah-langkahnya cukup sederhana ya, dan dapat diikuti dengan baik oleh para peserta ya, walaupun mungkin ada hari pertama aja yang perlu banyak mengingatkan gitu ya. Tetapi ada beberapa pelajaran terkait pelayanan berjarak tadi sudah saya sebutkan agak mirip-mirip dari hari pertama sampai hari kelima, dan masih banyak pengalaman pelayanan berjarak peserta yang masih kurang disampaikan gitu ya, masih kurang diangkat di dalam penggalian gitu ya. Keaktifan peserta ada yang minimalis, dari setiap kelas tuh pasti ada yang minimalis, pengumpulannya ada yang mepet-mepet, kelasnya udah mau ditutup baru memberikan hasil penggalian, sehingga sayang kalau kelasnya mepet-mepet, mengirimkan hasil penggaliannya itu mepet-mepet, kelas sudah mau ditutup tuh nggak akan ada yang bisa menanggapi lagi. Jadi sangat sayang gitu ya. Padahal kemungkinan penggaliannya sangat-sangat penting dan sangat-sangat memberkati. Dan kali ini tidak terlalu banyak memakai referensi AI seperti kelas-kelas sebelumnya sampai kopas beneran dari AI gitu ya. Banyak yang combine dengan referensi-referensi lainnya. Jadi bukan hanya AI saja ya. Bersyukur untuk ini. Memang masih ada yang copy paste ya baik dari sumber-sumber yang digunakan ya, bahkan masih ada yang memakai sumber dari dari Jehovah Witness gitu ya. Jadi perlu lagi memperhatikan sumber-sumber yang bisa dipakai dan valid untuk kita melakukan penggalian Alkitab. Dan puji Tuhan penggalian sampai hari terakhir cukup baik di semua kelas ya. Bersyukur untuk kelas ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi rekan-rekan semua.
Apakah mau lanjut ya? Mau lanjut nggak ke penggalian ke 2 Tesalonika? Karena di 1 Tesalonika sudah dapat banyak ini ya pelajaran. Nah, kami membuka kesempatan. Kalau misalnya mau lanjut lagi untuk kita bisa PA ya, kami tidak katakan beda surat, tapi kita katakan PA untuk 2 Tesalonika. Apakah rekan-rekan bersedia? Jadi akan kita, karena di 2 Tesalonika itu hanya ada 3 pasal, jadi akan diselenggarakan Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, penggaliannya tidak seperti penggalian yang beda surat 1 Tesalonika ini, tetapi kita akan menggunakan metode walking with God aja. Ya, tinggal dari pasal 1 pilih 1 ayat yang berkesan dan bagikan pelajaran apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari ayat tersebut. Ya, lalu nanti bisa saling menanggapi dan jangan lupa bagikan aplikasinya. Itu aja sih. Jadi tidak akan ada dikeluar-keluarin. Ya kalau memang hari itu tidak bisa aktif ya tidak masalah gitu ya. Tidak akan ada dikeluar-keluarin, tidak akan ada mungkin di reminder sedikit boleh gitu ya kali ya. Ayo kalau masih mau berbagi silakan gitu ya. Bagaimana ya? Nanti bisa kita ini ya polling di dalam kelompok besar. Kalau misalnya memang banyak yang bersedia, kami akan selenggarakan tetap di kelas 1, 2, 3, dan 4 untuk PA dari 2 Tesalonika ini, begitu. Ya, teman-teman nanti kami dari moderator juga masih siap mendampingi kok ya. Tapi mungkin tidak seintens ketika beda surat berlangsung. Jadi kalau masih mau nanti di kelompok besar akan kami informasikan kembali. Ya, baik demikian dari saya kiranya dapat menjadi berkat untuk evaluasi bersama ini. Tetap semangat dan tetap setia ya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan Tuhan sampai kedatangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.